Ini malam almarhum girang luar biasa didoain sama anaknya. Anaknya punya saudara, saudaranya dikumpulin girang. Anaknya punya teman, temannya dikumpulin girang. Anaknya punya teman-teman ormas tuh girang. Lu apa lagi ngatin aja nih? Lu enak amat. Ada yang hitam kayak semut bakot, ada yang hijau kayak ular keket, macam-macam tuh. Ini girang. Tu'radu ala aqaribikum wa asyairakum minal amwat. Amalan anak mantu ini sampai kepada siapa? Kepada kerabat dan keluarga yang meninggal. Wa in kana khairan, kalau anaknya baik, kalau cucunya baik, menantunya baik, istabshiru bi. Ini orang yang di dalam kubur akan tersenyum dan bergembira. Wa in kana ghaira dzalik, tapi kalau anaknya ini jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari alim ulama, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak melaksanakan perintah Rasul, jauh dengan saudara, tidak dekat dengan saudara, anggang dari orang lain, bermusuh dengan tetangga, ini orang tua dan saudara kita yang dalam kubur ini mengatakan dalam kuburnya, Allahumma la tumituhum hatta tahdiyahum. Jangan matikan anak saya, jangan matikan cucu dan menantu saya, hatta tahdiyahum, hingga mereka kau berikan hidayah ya Allah. Ini malam kegembiraan. Orang hidup sama yang mati ini sama, cuman beda pindah alam doang. Kita ngerasa enak, ngerasa sakit, ngerasa gembira, ngerasa sukar. Di kuburan pun sama, orang yang meninggal merasakan nikmatnya alam barzah, juga merasakan yang namanya sempitnya alam kubur. Tergantung bagaimana amalannya. Maka ketika kita sudah tahu ada satu saat Bani Salamah datang, orang tua saya sudah meninggal ya Rasul, apakah saya bisa berbakti kepada orang tua saya? Qala na'am, ada. Yang pertama al-istighfaru lahumah, baca istighfar untuk keduanya. Jadi kalau habis sholat kita majelis begini nih, ini baca istighfar, orang tua kita girang banget. Ini dalam kuburan mereka terang benderang, ada kiriman nyampe. Kata Imam Nawawi, hadayal ahya'i lil amwat ad-du'a wal istighfar. Hadiah orang yang hidup kepada orang yang mati adalah doa dan istighfar. Jamaah yang hadir, yang pertama tadi saya bilang doa. Kalau duit belum bisa nyenangin orang, belum bagi, doa banyakin. Apa? Kalau duit belum bisa bagi orang, bagi doa. Sanggup? Sanggup? Amin aja ogah pakai ngomong doa. Amin aja nih, jangan kadang-kadang lagi kayak tadi tuh. Amin. Ini mau amin kata malaikat, jangan ngagetin gua dong. Aminnya biasa aja. Itu amin, kita doain orang. Ini doain orang yang hidup, doain orang yang meninggal. Ini pahalanya gede. Ma min abdin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib. Tidak ada satu orang hamba dia mendoakan kepada saudaranya dengan bi dhahril ghaib. Dia nggak ada saudara di depannya, di belakangnya, di sampingnya, kanan kiri nggak lihat. Illa qadal malak, kecuali malaikat pun akan mengaminkan seperti doa yang dibacakan oleh orang lain. Illa qadal malak walaka bimithli. Maka ketika kita mendoakan orang yang tidak kita kenal dan kita tidak ketahui dan tidak ada di depan kita, maka malaikat akan mengaminkan seperti doa yang kita baca. Kenapa doa bidhahril ghaib itu lebih mantap daripada doa depan orangnya? Yang pertama, doa bidhahril ghaib itu aqrabu ilal ikhlas. Orang yang baca bidhahril ghaib itu lebih dekat pada ikhlas. Ab'adu minar riya, jauh daripada riya. Kalau kita doain orang nih kenal depan kita, ini insya Allah kuah mulu, kagak ada isinya udah kuah mulu. Dikasih rokok kita disebungkus nih, ya ya. Gua doa gitu udah apa aja berbungkus, udah tuh. Ya Allah biar sehat bang, agak drago bang, habis dah apa aja dikata, udah kagak ada isi, kuah mulu kuah, apa kembung tuh orang. Itu kalau doanya di depan orang yang kita kenal. Tapi kalau doanya bidhahril ghaib,
Itu jauh dari riya, ikhlasnya lebih enak. Pernah nggak kita doain orang yang saat ini, teman-teman organisasi dan yang banyak nih, kita ini kan buyuk, aku rempuk, itu kan lagi jalan kumpul bareng. Coba jujur di antara kita, siapa yang doain kepala gardu? Tidak usah jauh-jauh dah. Nih, anggota nih, dalam sehari 5 kali sholat, pernah nggak doain ketua Bang Samsudin? Jangan pakai kejauhan. Jadi mendorong-dorongan badan. Jujur aja udah, enggak kan? Begini banget Bang urusan. Nah, kemarin kan kagak tahu, ya. Kalau sekarang malam tahu, maka kita doain. Kalau habis doain, habis sholat nih. Tuh, atau sholat di tengah-tengah dah. Ya mudah-mudahan kita habis haul pada rajin sholat. Jadi orang Islam itu, orang Betawi kelebihannya di situ tuh, sembahyang jarang, tahlil getol. Dan ini makan, ini lagi ngari gambaran, bener apa kagak? Alhamdulillah kalau ngaku ya pakai marah. Jadi pentingnya doa bitauhil gaib di situ tuh. Orang yang kita doain nggak tahu, orang yang kita doain juga nggak bakal tahu. Maka Abu Ayyub itu kalau malam dia tulis tuh nama saudara-saudaranya, dia tulis nama kawan-kawannya, satu lembar 300 orang dia sebutin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabb, saudara-saudara saya si Fulan bin Fulan, si Fulan bin Fulan, si Fulan bin Fulan, biar mereka sehat, afiat, panjang umur, rizkinya banyak. Malaikat di atas, walaka amin, buat engkau juga amin. Bayangin, kalau kita doain orang lain, maka yang akan lahir adalah kebaikan buat kita. Sebaliknya, kalau kita doain orang celaka, hari itu juga kita dikatakan walaka amin, celaka juga kita didoain sama malaikat. Dan kita kalau gede sama orang, udah mulut kita udah loncat. Kita kalau gede sama orang udah loncat. Ya teman ormas aja, satu ormas kita bisa loncat mulut. Kalau kita doain buruk kepada orang lain, maka kita pun akan mendapatkan doa yang buruk oleh malaikat yang menyampaikan doa itu kepada kita. Makanya Imam Asy'arawardi dulu itu malam merintih menangis sampai muridnya bingung. Begitu kelar imam ditanya, Tuan Imam, kenapa Tuan Imam nangis begitu luar biasa? Apa kata Tuan Imam? Aku satu hari ini gak ngelihat tetangga saya. Kenapa dengan tetangga kita Tuan? Tetangga saya kalau lewat ketemu saya biasanya nyibirin saya, nyaci maki saya, ngeledek saya. Tapi nih hari ini kagak ngeledek saya, kemana ya? Saya minta sama Allah nih malam, saya jangan sampai tetangga saya itu yang sering nyakitin saya itu sekarang sakit. Saya takut kalau tetangga kita yang sering itu nyaci maki saya sakit. Bayangin Pak, orang yang saban hari ngeledek agak kelihatan sehari. Nih imam nanyain kemana ya di tetangga, jangan-jangan sakit. Model potongan kayak kita, dia kagak datang tuh mana ya? Sakit. Alhamdulillah Yasin gua nggak percuma 41 kali. Ini yang bahaya. Jadi ketika kita mendoakan bitauhil gaib, ini yang paten, malaikat langsung doain kita. Kalau kita bilang ya Allah si fulan sehat, walaka amin. Ya Allah panjangkan umurnya, walaka amin. Ya Allah banyakkan uangnya, walaka amin. Nggak ada yang rugi kalau kita doain orang lain. Ini termasuk akhlak dan adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kalau mau ke haram, ini kita mau aki-aki nih. Nek kaki udahnya tua, buta, lumpuh, komplit nih. Rasulullah nanya, udah makan bahasa kita nih? Udah makan Pak? Belum. Hari ini saya belum dapat makanan. Kalau gitu saya kasih makanan deh. Diambil tuh roti sama Rasulullah, dihalusin banget tuh roti, disuapin. Kalau nggak dihalusin, nggak offset, giginya kagak ada. Masuk tuh pelan-pelan tuh. Set. Begitu dia masuk, di luar dugaan ini orang Yahudi ngomong, Bapak dari mana Pak? Saya dekat haram. Nah kalau gitu Bapak kenal dong sama Muhammad? Kenal. Boleh nggak saya pesan? Boleh. Saya pesan sama Tuhan, Tuhan jangan kenal dengan Muhammad. Muhammad itu berbahaya. Jangan sekali-kali Tuhan kenal dengan Muhammad. Kata Rasulullah, baik Pak. Dihalusin lagi tuh roti, disuapin lagi. Suapan kedua, balasannya tambah pahit. Begini Pak, ini kelompok kita kaum Quraisy ini sekarang hancur lebur. Kita sudah tercerai-berai,
tidak ada lagi persatuan dan kesatuan antara kaum Quraisy. Gara-gara sepak terjang Muhammad, saya pesan kepada Tuhan, Tuhan jangan bergaul dengan Muhammad, Tuhan jangan kenal dengan Muhammad. Apa jawab Rasulullah? Tenang Pak, disuapin lagi. Bayangin, coba model potongan kayak gitu. Kenal lo sama Iki, kenal brengsek, batu bata kita jejelin udah. Songong lu udah bayin begini. Nah, ini akhlak. Maka kita akan terus mencoba. Nah makanya kalau kita bicara soal peringatan haul dan peringatan kita milad, ini kita diingetin mati sebenarnya. Baik, panjang umur. Hakikatnya kan kurang. Mengagetkan apa? Kurang. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Orang yang dikasih anugerah umurnya panjang itu sesungguhnya dikurangi dari bentuk asal muasal kejadiannya. Lihat nih ketua kita Bang Samsudin lagi umur 17 tahun, perawan mana yang kalau kagak dilatih itu percewek mimisan kagak tiban balok. Nggak ada. Senyum kita umur sekarang nih Pak, ini umur segini nih cewek pada ngelitik udah masih cuma karena takutnya sama bininya. Wah ini ada balas dendam tuh bininya ada. Itu kalau kita masih muda, smile enak, orang lihat asyik. 40-50 kita masih oke lah. Cewek mandang kita masih oke, masih smile kita kan, masih fresh. Tapi giliran umur 70-80 nongkrong di pinggir jalan, kita senyum lah. Orang ngomong, kata dia gila kali ya. Umur makanya Pak, kalau bicara kita ulang tahun sebenarnya kita dikurangin umur kita, bukannya tambah. Coba dah umumnya kita nih, umumnya kita kan nggak ada yang mau dikata tua. Lah kan ada. Saya ketemu sama orang nih, lalu ngapa tua amat karena habis kita diomelin. Lu cakep aja, lu kayak botol aqua ringsek. Kita nggak ada tuh yang dikata bilang mau tua, nggak ada. Cuman bicara kita soal yang tadi saya sampaikan, umur boleh panjang. Man tala umruhu wa hasuna amal. Orang baik itu umurnya panjang, kebaikannya banyak. Kalau ini kebaikan sudah banyak, ketika Allah panggil dia meninggal dunia, kebaikan inilah yang disebut udhuru mahasina mautakum. Bukan batu nisan kenangan seorang yang mati, bukan. Bukan tulisan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lahir tertulis, meninggal tertulis. Apa artinya tulisan kalau anak, mantu, cucu nggak pernah ziarah ke makam orang tua? Kita yang hadir, jangankan tiap minggu, jangan-jangan tiap bulan pun kita tidak pernah ziarah ke makam orang tua kita. Orang tua kita nunggu di alam kubur. Kalau kita nggak perbaiki dari sekarang, jangan pernah ngimpi saat kita besok mati anak kita akan mendatangi kubur kita. Kenapa? Hukum kausalitas akan terjadi, sebab akibat akan berjalan. Apa yang kita buat? Yang kita buat adalah batu nisan kebaikan. Hidupnya kita dinantikan, meninggalnya kita dirindukan. Orang Pak begini nih Pak, kalau orang yang asik ini agak datang aja kita telepon. Kemana aja sih lo kagak nongol-nongol? Lo pakai nelfon gua katanya minta rokok. Kan segitu doang lo ngapain? Tapi kalau orang yang kita gedek jangan kata nelfon, nongkrong. Ya bak sampahnya. Ini kan pergaulan sehari-hari, kagak pakai dia. Namanya kita bergaul kan, ada yang teman baru nyampe rokok dan yang padan ada. Nah ini mantannya. Ada kerjaannya, lo kagak ngerokok lagi ngurangin. Lah mulai berhenti ngurangin rokok orang.